Amitabha, mengapa kalian bertanding mati-matian di sini? Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba terdengar teguran dibarengi munculnya seorang biksu yang tinggi kurus. Biksu ini kurus sekali dan wajahnya selalu muram tampaknya. Namun suaranya penuh wibawa. Akan tetapi 4 orang yang tengah bertanding tidak mempedulikannya dan biksu ini menarik napas panjang. Jalan damai banyak sekali. Mengapa menempuh jalan kekerasan yang hanya akan membahayakan keselamatan? Kepandaian kalian yang tinggi ini pasti dipelajari susah payah sampai puluhan tahun. Apakah hanya akan digunakan untuk mengadu nyawa? Setelah berkata demikian, biksu ini kemudian melangkah maju. Kedua tangannya dikembangkan ke kanan kiri dan 4 orang yang sedang bertanding itu tiba-tiba terhuyung mundur oleh dorongan tenaga dahsyat, namun sukar ditahan. Otomatis pertandingan terhenti dan 4 orang itu dengan napas sengal-sengal memandang kepada biksu yang amat tua dan kurus itu. Maaf, aku terpaksa menghentikan pertandingan ini. Ada urusan dapat didamaikan. Mengapa kalian begini mati-matian hendak saling bunuh? Tetua siapakah? Si muka tengkorak bertanya, sikapnya menghormat karena dia maklum bahwa biksu itu adalah seorang berilmu yang amat lihai. Aku adalah Sentanu dari perguruan awan. Mengapa kamu berdua bertanding dengan mereka? Diam-diam Sentanu terkejut menyaksikan warna kulit 2 orang tokoh Pulau Dedemit yang biarpun cuaca mulai gelap masih tampak warna mereka yang menyolok mengingatkan dia akan penghuni Pulau Dedemit. Si muka tengkorak menjura penuh hormat lalu berkata, kiranya tetua adalah seorang tokoh sakti dari perguruan awan. Kami berdua adalah utusan-utusan perguruan naga taksaka dan kedua orang sahabat ini pun utusan-utusan dari Pulau Dedemit. Mendengar ini, biksu tua itu tercengang dan ia kembali memandang kedua orang itu dengan penuh perhatian. Hatinya bertanya-tanya. Kalau begitu, benarkah yang didengarnya tentang Pulau Dedemit? Kalau mereka itu sudah turun ke dunia ramai, bersama dengan turunnya tokoh-tokoh perguruan naga taksaka yang kabarnya tidak lagi mau berurusan dengan dunia ramai, tentu dunia ini akan menjadi benar-benar ramai. Mengapa kalian bertempur? Kami sama-sama memenuhi tugas untuk menjemput anak laki-laki yang berada di dalam kuil. Karena bertentangan oleh tugas yang sama, terpaksa kami hendak menentukan dalam adu kanuragan yang adil. Amitabha, betapa anehnya dunia ini. Biksu tua itu berkata. Dia adalah Sentanu. Seorang biksu tua yang kedudukannya tidak penting di perguruan awan. Akan tetapi dia adalah seorang yang sakti, karena selama puluhan tahun dia menjadi pelayan Antapura, paman dari ketua perguruan awan yang memiliki ilmu seperti dewa. Lama sekali aku mengikuti jejak murid perempuan perguruan awan dan akhirnya sampai di tempat ini untuk mengambil putranya yang ditinggalkan. Anak itu adalah putra dari Anantari, seorang murid perguruan awan. Tentu saja hanya perguruan awan yang berhak untuk mendidiknya. Harap kalian menghentikan pertempuran dan biarkan aku sebagai membawanya pulang ke perguruan awan. Setelah berkata demikian, biksu itu dengan tenang melangkah menuju ke kuil. Tahan. Teriakan ini keluar dari 4 buah mulut tokoh-tokoh yang tadi saling serang. Berbareng mereka memberi tanda dengan tangan kepada anak buah mereka. Dari tempat persembunyian mereka, 16 orang anak buah Pulau Dedemit dan 20 orang rombongan perguruan naga taksaka itu bergerak cepat sekali mendekati kuil. Biksu tua itu memandang penuh perhatian, agaknya siap untuk menolong anak di dalam kuil kalau orang-orang itu menggunakan kekerasan. Akan tetapi rombongan perguruan naga taksaka itu sibuk melempar-lemparkan benda hitam di seputar kuil. Sedangkan anak buah Pulau Dedemit melempar-lemparkan cairan merah di seputar kuil. Begitu benda cair yang mereka siramkan itu mengenai tanah, mengepullah asap kemerahan yang berbau harum bercampur amis. Sementara itu, anak laki-laki yang sejak tadi memandang dari dalam kuil, ketika menyaksikan betapa biksu tua dapat menghentikan pertandingan dengan mudah,
mengerti bahwa biksu kurus kering itu sakti sekali, maka hatinya condong untuk ikut dengan biksu itu yang dianggapnya paling lihai di antara orang-orang aneh yang berada di luar kuil. Lebih-lebih lagi ketika ia mendengar keterangan biksu itu bahwa ibunya adalah anak murid perguruan awan, hal ini tak pernah diceritakan ibunya, dan bahwa biksu itu adalah seorang tokoh perguruan awan, tentu saja ia memilih biksu itu. Ketika melihat bahwa banyak orang melempar-lemparkan benda hitam dan cairan merah yang kini mengepulkan asap dan tanah yang tersiram benda cairan itu mengeluarkan suara mendesis-desis seperti mendidih, ia cepat keluar dari dalam kuil dan muncul di depan. Berhenti! Biksu tua itu cepat menggerakkan tangan kirinya, mendorong ke depan, ke arah anak yang muncul itu. Jarak antara dia dan anak itu masih jauh. Akan tetapi angin dorongan tangannya membuat anak itu terjengkang dan jatuh terlentang kembali ke dalam kuil. "Anak, jangan keluar, berbahaya sekali." "Asap itu beracun," teriak Sentanu, dan bocah yang ternyata cerdik ini segera mengerti dan kembali ia bersembunyi di dalam kuil sambil mengintai dari tempatnya yang tadi. Sentanu mengeluh, "Amitabha, alangkah kejinya." Ia kini dapat melihat jelas bahwa benda-benda hitam itu adalah senjata-senjata rahasia berbentuk bintang yang berduri runcing sekali, dan kini benda-benda itu bertebaran di sekeliling kuil, menghalang jalan masuk dalam jarak lebar. Mengertilah ia bahwa benda-benda itu tentulah mengandung racun pula dan amat runcing sehingga akan menembus sepatu. Sedikit saja kulit terluka oleh benda-benda ini, tentu akan menimbulkan bahaya kematian. Adapun benda cair yang dapat membakar tanah dan mengeluarkan asap kemerahan berbau harum amis itu pun merupakan racun yang berbahaya. Jalan menuju ke kuil itu terhalang oleh racun-racun yang lihai. "Amitabha, kalian ternyata mengandung niat yang tidak baik dan berkeras hendak menghalangi aku mengambil putra keturunan murid perguruan awan itu. Baiklah, kita sama melihat saja siapa yang akan dapat mengambil anak itu sekarang." Setelah berkata demikian, biksu kurus ini duduk bersila menghadap kuil. Jelas bahwa biarpun sikapnya tenang namun ia sudah mengambil keputusan untuk merintangi siapa saja memasuki kuil. Sementara itu, malam telah tiba dan rombongan perguruan naga Taksaka memisahkan diri, berada di sebelah kiri, sedangkan rombongan Pulau Dedemit berada di sebelah kanan. Agaknya mereka itu tidak ada yang berani turun tangan lebih dulu karena sama-sama maklum bahwa pihak lain tentu akan merintangi mereka mengambil anak yang berada di dalam kuil. Kalau saja tidak muncul biksu perguruan awan yang lihai itu, tentu terjadi pertempuran di antara mereka, memperebutkan anak tadi. Akan tetapi kini mereka tahu bahwa siapapun yang turun tangan lebih dulu, tidak hanya akan menghadapi rombongan lawan, melainkan juga menghadapi biksu yang mereka tahu tak boleh dipandang ringan. Maka mereka tak ada yang bergerak mendahului. Sambil membuat api unggun mereka berbisik-bisik mengatur dan mencari siasat. Api unggun mereka bergerak-gerak seperti tertiup angin, padahal tidak ada angin bertiup sedikit juga. Selagi kedua rombongan itu terbelalak kaget, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang keadaannya amat menyeramkan hati mereka. Laki-laki itu masih muda, berwajah tampan. Laki-laki itu tahu-tahu telah berdiri di situ, bersandar pada tongkat bututnya, dan yang amat mengherankan adalah rambutnya yang dibiarkan riap-riapan, akan tetapi rambut yang tebal panjang itu berwarna putih semua. Orang-orang kedua rombongan ini adalah orang-orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah terjun ke dunia ramai, maka mereka tadi tidak mengenal Sentanu dan tidak mengenal pula siapa gerangan pemuda itu. Padahal pemuda ini jauh lebih terkenal daripada biksu perguruan awan itu, karena dia ini bukan lain adalah Jambu Nada atau juga terkenal dengan sebutan pendekar tongkat naga puspa oleh mereka yang pernah menjadi korban kesaktian dan ilmu sihirnya yang mengerikan. Pada kisah sebelumnya telah tahu bahwa Jambu Nada dan rombongannya ke pondok Rangga Mandaka sang dewa tabib. Rangga Mandaka yang memiliki kelebihan dalam alam pikiran yang tak lumrahnya manusia biasa, secara kebetulan menembus benak Mahisa Dharma. Di dalam benak Mahisa Dharma tertanam visual kitab penggetar langit dan bumi yang diwariskan dari Kama Kanaka. Rangga Mandaka mengutarakan pada Mahisa Dharma akan apa yang telah ia temui di dalam benak Mahisa Dharma.
Awalnya Mahisa Dharma tidak percaya, namun dengan bantuan kesaktian Rangga Mandaka, Mahisa Dharma akhirnya memiliki kemampuan membaca kitab penggetar langit dan bumi. Akan tetapi, kemampuan Mahisa Dharma masih terbatas untuk mempelajari isi kitab tersebut. Di dalam kitab berisi ilmu kanuragan tatanan tinggi, ilmu pengobatan, ilmu perang, ilmu sihir, ilmu pembuatan senjata pusaka, dan ilmu perbintangan atau ilmu nujum. Ayuandira menyarankan kepada Mahisa Dharma untuk mempelajari isi dalam kitab penggetar langit dan bumi bersama-sama dengan Jambu Nada dalam bimbingan Rangga Mandaka. Atas saran dari Ayuandira ibunya, Mahisa Dharma meminta Rangga Mandaka paman kecilnya itu untuk membimbing mereka berdua mempelajari isi dalam kitab tersebut. Hampir 1 tahun mereka dibimbing Rangga Mandaka. Jambu Nada memiliki pemahaman yang lebih dari Mahisa Dharma. Hal ini membuat Rangga Mandaka menurunkan ilmu tongkat saktinya pada Jambu Nada dan menciptakan sejenis ilmu baru bernama ilmu tongkat naga puspa. Setelah Jambu Nada mencapai tatanan tubuh Yama, warna rambutnya memutih semuanya. Tak berselang lama, datang utusan dari Gajah Mada yang meminta bantuan Ayuandira untuk melindungi kerajaan dari pemberontakan yang mungkin akan timbul selama Gajah Mada dan Laksamana Lembu Nala melaksanakan ekspansi Dwipantara. Ayuandira ditasbihkan sebagai panglima kerajaan yang membawahi seluruh panglima lainnya yang tidak ikut dalam ekspedisi Dwipantara. Selama di kota Raja Majapahit, Ayuandira ditemani Jambu Nada. Sedangkan Mahisa Dharma masih dalam bimbingan Rangga Mandaka di puncak Bukit Ranipati. Suatu waktu, Ayuandira mendapatkan info rahasia dari Telik Sandi, adanya pergerakan beberapa perguruan pendekar dari berbagai aliran yang akan memicu terjadinya pemberontakan. Di saat Ayuandira kesulitan memilih salah satu dari panglima bawahannya untuk mengawasi pergerakan beberapa perguruan pendekar itu, Jambu Nada menawarkan diri. Kini Jambu Nada datang untuk memenuhi permintaan mendiang Dewi Anantari pada saat wanita itu akan melepaskan napas terakhir. Dewi Anantari telah meminta kepadanya agar Jambu Nada ini suka merawat dan mendidik putranya yang ditinggalkan di kuil tua ini. Untuk mempersingkat cerita, Jambu Nada ini selama di Bukit Ranipati telah ditinggalkan Megarani, calon istrinya. Sebelumnya Megarani masih berada di Bukit Ranipati hampir 2 purnama lamanya. Ia juga menerima bimbingan dalam ilmu kanuragan dari Rangga Mandaka. Diam-diam Megarani meninggalkan Bukit Ranipati dan mengembara. Ia tidak puas akan perlakuan Jambu Nada padanya. Setelah Jambu Nada mengatakan bahwa ia menganggap Megarani sebagai adiknya. Dalam pengembaraan Megarani yang dalam keadaan rapuh, bertemu dan berteman baik dengan seorang pendekar bernama Daksa Wisesa. Pendekar muda dari perguruan Raja Wali Merah. Akhirnya Daksa Wisesa memperistri Megarani. Jambu Nada menghadiri pernikahan Megarani dan Daksa Wisesa. Di dalam lubuk hatinya, Jambu Nada mencintai Megarani, namun ia lebih mengutamakan memberantas keangkara murkaan. Setelah dari pernikahan Megarani, lalu di dalam perjalanan kembali ke kota Raja Majapahit menemui Ayuandira, Jambu Nada tidak sengaja bertemu dengan Dewi Anantari yang terluka parah. Ia pulalah yang menguburkan mayit Dewi Anantari. Jambu Nada kembali ke kota Raja Majapahit menunaikan laporan tugas Telik Sandinya pada Ayuandira. Dan sekarang ia tidak melupakan pesan Dewi Anantari, maka ia lalu menuju ke tempat yang dikatakan oleh Dewi Anantari dalam pesan terakhirnya. Akan tetapi betapa heran hatinya ketika ia melihat 2 rombongan orang berada di tempat itu, dan lebih-lebih lagi herannya ketika ia mengenal biksu tua kurus kering yang duduk bersila di depan kuil. Ia mengenal biksu ini ketika ia mengemban tugas Telik Sandi mengunjungi kuil perguruan awan, bertemu dengan biksu sakti Antapura dan pelayannya, yaitu Sentanu yang kini duduk bersila di tempat itu. Sejenak Jambu Nada menyapukan pandang matanya ke arah kuil dan keningnya berkerut ketika ia melihat senjata-senjata rahasia dan kepulan-kepulan asap kemerahan yang dapat ia lihat di bawah sinar api unggun kedua rombongan. Ia lalu menghampiri Sentanu, menjura dan berkata, "Maaf, kalau saya tidak salah mengenal, bukankah tetua ini Sentanu dari perguruan awan?"
Biksu tua itu bersila sambil semedi memejamkan kedua matanya, namun seluruh panca inderanya ia tujukan untuk menjaga kuil sehingga setiap gerakan ke arah kuil pasti akan diketahui olehnya. Maka dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tahu-tahu ada suara orang menegur di depannya, padahal dia sama sekali tidak mendengar gerakan orang datang, apalagi sampai mendekatinya. Hal ini saja dapat dibayangkan betapa hebat kemajuan yang didapat pendekar ini semenjak dia mengunjungi perguruan awan 2 bulan yang lalu. Dan memang tidak mengherankan apabila gerakannya begitu halus dan ringan karena pendekar tongkat naga puspa ini bergerak dengan ilmunya badai dan kilat. Sentanu segera merangkap kedua tangan di depan dada dan berkata penuh takjub. Amitabha, terpujilah nama Buddha yang Maha Pengasih. Kiranya kamu berada di sini pula. Ucapan biksu itu cukup lantang dan karena keadaan di situ amat sunyi, maka semua orang kedua rombongan mendengar ucapan itu. Mereka saling pandang dan mengetahui bahwa mereka berdua saling mengenal. Maka Jambu Nada pun segera duduk bersila di depan biksu itu sambil bertanya. Tetua, bagaimana kabar Tetua Antapura? Biksu itu tersenyum dan memandang pendekar sakti itu. Mendiang Paman Antapura baik-baik saja di alamnya. Tetua yang sakti itu telah meninggal dunia? Sungguh saya merasa berduka sekali. Amitabha. Jambu Nada mengangguk. Sekarang, bolehkah saya bertanya mengapa Tetua berada di sini? Dan siapa pula kedua rombongan itu? Dan keadaan di sekeliling kuil itu? Apa yang telah terjadi, Tetua? Biksu tua itu menghela napas panjang. Ruwet sekali. Putra seorang murid perguruan awan berada di dalam kuil dan sudah menjadi tugas aku untuk merawat dan mendidiknya. Akan tetapi ternyata rombongan-rombongan dari perguruan naga taksaka dan pulau Dedemit datang pula dengan niat yang sama, yaitu mengambil anak itu sesuai dengan perintah ketua-ketua mereka. Entah mengapa mereka hendak pula mengambil anak itu. Mereka lalu mengurung kuil dengan racun dan kami semua mengambil keputusan untuk mencegah masing-masing mengambil anak itu. Susahnya, aku tidak mau menggunakan kekerasan karena aku tidak ingin menarik perguruan awan bermusuhan dengan perguruan naga taksaka maupun pulau Dedemit. Dengan singkat Sentanu menuturkan peristiwa yang terjadi. Jambu Nada mendengarkan penuh keheranan. Kemudian ia berkata lirih agar tidak terdengar oleh orang-orang di kedua rombongan, Tetua, terus terang saja, kedatangan saya ini pun dengan maksud untuk mengambil anak itu, putra mendiang Dewi Anantari. Biksu itu terkejut, memandang tajam akan tetapi jantungnya berdebar aneh ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata pendekar itu. Ia bergidik. Pandang mata pendekar ini benar-benar hebat, bukan seperti mata manusia. Mengapa harus kamu? Tanyanya lirih serba salah. Saya datang atas permintaan Dewi Anantari sendiri dalam pesannya terakhir. Jambu Nada lalu menceritakan pesanan Dewi Anantari kepadanya setelah wanita itu tidak berhasil meninggalkan pesan terakhir kepada kedua orang kakangnya yaitu Lembang Pulung dan Lembu Mayang. Sentanu mengangguk-angguk dan mencela murid-murid perguruan awan itu. Mereka terlalu dipengaruhi perasaan, tidak ingat lagi akan peri kemanusiaan. Betapa bodohnya dan aku memuji kemuliaan hatimu. Kalau begitu, baiklah. Biar anak itu ikut bersamamu. Tidak, Tetua. Setelah Tetua berada di sini, sudah sepatutnya kalau putra Dewi Anantari itu ikut bersama Tetua. Saya sendiri bagian dari mata Wilwatikta, tidak tetap tinggal dan selalu dalam bahaya maut yang setia saat dapat merenggut nyawa. Saya khawatir kalau anak itu hanya akan menderita dan terlantar bersama saya. Sebaiknya dia ikut dengan Tetua agar mendapat didikan yang baik dan kelak bisa menjadi seorang manusia yang berguna. Pula, Dewi Anantari menyerahkan anak itu kepada saya hanya karena terpaksa dan di sana tidak ada orang lain lagi. Tetua atau lebih tepat perguruan awan lebih berhak atas diri anak itu. Biksu tua itu mengangguk-angguk. Kamu benar.
Anak keturunan orang itu perlu sekali mendapat didikan yang benar agar tidak menjadi seorang sesat seperti darah keturunannya. Akan tetapi, bagaimana aku dapat mengambil anak itu tanpa menanam permusuhan dengan mereka? Biksu itu memandang ke arah dua rombongan. Jambu nada kini menoleh ke arah dua rombongan, melihat betapa pemimpin kedua rombongan itu, yang terdiri dari dua orang duduk bercakap-cakap di dekat api unggun masing-masing, sedangkan anak buah mereka membuat api unggun sendiri dalam jarak yang agak jauh, siap menanti perintah mereka. Harap tetua jangan khawatir. Saya mempunyai akal untuk memundurkan mereka. Kamu, ingat. Aku tidak menghendaki kekerasan, apalagi pertumpahan darah. Kehidupan Putra Dewi Anantari tidak boleh dimulai dengan pertumpahan darah dan pembunuhan. Jambu nada tersenyum, mengangguk. Saya mengerti, tetua. Harap tetua menyerahkan hal ini kepada saya. Ia lalu bangkit berdiri dan berjalan meninggalkan biksu itu yang memandang bengong melihat pemuda itu lenyap di telan kegelapan malam. Dua orang perguruan naga taksaka duduk di depan api unggun, membicarakan jambu nada yang lenyap dalam gelap. Si muka tengkorak berkata lirih. Sebaiknya dia pergi. Aku sudah khawatir kalau dia membantu si biksu. Pemuda seperti itu bisa apakah? Andai kata membantu si biksu perguruan awan, seorang di antara anak buah kita tentu bisa membinasakannya, kata si mata sipit. Ah, Adi. Jangan memandang rendah dia. Tidakkah kau melihat sinar matanya tadi? Seperti mata setan. Dan rambutnya yang putih semua itu. Dia seperti siluman saja. Ngeri aku melihatnya. Ah, Kakang. Andai kata dia siluman sekalipun, aku tidak takut kepadanya. Kalau dia berani muncul, ku tebas batang lehernya dengan keris ini. Si mata sipit mengeluarkan sebatang keris yang tadi tidak dipergunakannya ketika menghadapi dua orang pulau dedemit. Dia tentu bukan orang perguruan awan dan menurut pesan ketua, hanya orang-orang perguruan besar saja yang harus kita indahkan dan jaga jangan sampai kita bentrok dengan mereka. Atau kubuntungi kakinya, hendak kulihat dia bisa berbuat apa. Tiba-tiba terdengar suara lirih di depan mereka, hahaha, aku memang siluman. Kalian bisa berbuat apa terhadap seorang siluman? Bocah itu putra dari murid perguruan awan, harus ikut dengan biksu perguruan awan. Kalau kalian masih banyak ribut, kutelan kalian hidup-hidup. Dua orang itu terbelalak kaget. Suara itu datang dari dalam api unggun. Mereka menatap api unggun dan tampak oleh mereka betapa asap api unggun menebal, bergulung ke atas dan asap tebal itu membentuk tubuh seorang raksasa. Makin lama makin jelaslah bentuk itu dan muncullah seorang raksasa yang besarnya 3-4 kali ukuran manusia biasa. Raksasa yang wajahnya persis jambu nada, tongkat butut di tangannya, rambutnya riap-riapan putih dan kini, raksasa itu mengulur tangan kanan hendak menangkap mereka. Si siluman. Si mata sipit terloncat kaget, lupa akan ancamannya, bahkan kerisnya terlepas dari tangan yang menggigil. Siluman raksasa. Si muka tengkorak juga melompat bangun. Mukanya sendiri seperti tengkorak, seperti siluman yang tentu akan menimbulkan rasa ngeri di hati orang yang melihatnya. Akan tetapi kini dia berdiri terbelalak, kedua kakinya menggigil. Kemudian kedua orang jagoan ini lari terbirit-birit diturut oleh anak buahnya yang juga melihat siluman raksasa itu. Keributan ini terdengar oleh rombongan pulau dedemit. Mereka menjadi terheran-heran melihat rombongan lawan itu lari pontang-panting sambil berteriak-teriak ada siluman. Karena mereka tidak melihat sesuatu, mereka diam-diam menertawakan rombongan perguruan naga taksaka yang mereka anggap pengecut dan penakut, seperti sekumpulan anak-anak kecil yang ketakutan dan melihat yang bukan-bukan di dalam tempat sunyi itu. Sungguh lucu. Mereka itu mengaku sebagai orang-orang perguruan naga taksaka dan kabarnya perguruan naga taksaka mempunyai banyak orang pandai. Sekarang,
Di tempat sunyi ini mereka ketakutan dan lari karena melihat siluman. Wanita bermuka jambon tertawa. Siluman? Kita dari Pulau Dedemit sudah lama dianggap manusia-manusia siluman, maka tentu saja kita tidak takut siluman. Lebih baik lagi kalau mereka melarikan diri sehingga pekerjaan kita menjadi ringan. Besok pagi kita harus dapat membawa lari anak itu dari sini, kata laki-laki muka ungu sambil menaruh lagi ranting kayu kering untuk membesarkan api unggun. Tapi bagaimana dengan biksu tua itu? Dia tentu akan merintangi kita dan tentu kita akan mendapat teguran kalau kita terpaksa harus membunuhnya. Kalau tidak dibunuh, bagaimana kita bisa mengambil bocah itu? Adinya membantah. Apa sukarnya? Kita boleh menggunakan akal. Dia hanya seorang diri, dan kita berjumlah banyak. Kita atur begini. Dia kini bicara bisik-bisik. Biarlah besok ku tantang dia. Dia toh tidak akan dapat memasuki kuil. Ku tantang dia bertanding, dan selagi aku melawan dia, engkau bersama anak buah kita menyerbu ke kuil, membawa lari bocah itu. Akan tetapi dia lihai sekali, Kakang. Bagaimana kalau Kakang kalah? Kalau dia terlalu lihai, engkau membantuku dan biar anak buah kita yang menyerbu ke dalam kuil. Kita keroyok dia dan setelah bocah itu dapat dirampas, kita tinggalkan dia. Apa sukarnya? Akan tetapi, senjata-senjata rahasia perburuan naga taksaka itu berbahaya sekali. Mereka telah lari cerai-berai. Kita berjumlah banyak. Suruh anak buah kita membersihkan senjata-senjata rahasia yang tersebar di depan kuil. Besok setelah matahari terbit, kita bergerak serentak dan pasti berhasil. Kakang lupa akan pemuda berambut putih tadi. Bagaimana kalau dia muncul? Biarkan dia muncul. Kita takut apa? Sikapnya saja menyeramkan, akan tetapi pemuda itu bukan setan, hanya manusia biasa. Apakah engkau takut, Adi? Aku? Takut? Hei. Lucu sekali, Kakang. Sejak kapan aku takut kepada pemuda seperti dia itu? Wanita muka jambon itu bangkit berdiri, mendekati api unggun dan membesarkan api unggun sambil berkata lagi, untuk membuktikan bahwa aku tidak takut. Kalau benar dia berani muncul, akan kupenggal lehernya dan kubawa pulang kepalanya untuk hiasan dinding di kamarku. Tiba-tiba ia berhenti bicara, matanya terbelalak, tangannya masih memegang ranting membesarkan api, mulutnya terbuka lebar. Juga kakaknya sudah meloncat berdiri dan memandang dengan mata terbelalak. Ternyata di atas api unggun telah berdiri pemuda yang mereka bicarakan tadi, akan tetapi pemuda itu tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Selagi kedua orang Pulau Dedemit ini tertegun, terdengar, raksasa itu berkata, suaranya besar dan parau. Engkau akan menebas kepalaku dan hendak membawa kepalaku sebagai oleh-oleh? Untuk hiasan dinding kamar? Nah, ini kuberikan kepalaku kepadamu. Raksasa itu menjambak rambutnya sendiri, membetot dan kepala raksasa itu copot dan kini tergantung di tangan kanannya yang diulur untuk menyerahkan kepala itu kepada wanita bermuka jambon. Sel celaka, iblis. Wanita itu melompat ke belakang, menahan air kencingnya yang hampir keluar saking takutnya. Kakaknya sudah mendahuluinya lari terbirit-birit. Keduanya kini lari pontang-panting dan anak buah mereka juga lari sambil berteriak-teriak karena mereka dikejar seorang raksasa yang memegangi kepalanya yang copot. Sentanu hanya melihat betapa kedua rombongan itu secara aneh melarikan diri, padahal dia hanya melihat jambu nada menghampiri mereka dan bicara lirih. Biksu tua ini sudah memiliki banyak pengalaman, dan juga dia memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Akan tetapi apa yang disaksikannya itu benar-benar membuat ia tidak mengerti. Kagum dan menarik napas panjang lalu berbisik, Amitabha. Dia itu manusia ataukah siluman?
Akan tetapi diam-diam ia merasa bersyukur bahwa kedua rombongan itu telah pergi sehingga besok akan memudahkan baginya membawa pergi Putra Anantari. Dia tidak berani memasuki kuil malam itu karena masih ada bahaya racun mengancam. Besok setelah matahari bersinar, baru ia akan mencari akal untuk memasuki kuil dan menghindarkan diri dari bahaya racun yang mengancam. Dia tidak melihat jambu nada muncul lagi, maka diam-diam ia bersyukur dan berterima kasih lalu melanjutkan semedinya sambil memasang perhatian kalau ada musuh yang berniat buruk memasuki kuil malam itu. Akan tetapi malam itu tidak ada terjadi sesuatu. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.